123 dari kelas D Manufaktur. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem informasi berbasis preventive maintenance untuk meningkatkan kendala mesin pada industri manufaktur untuk bab 6, yaitu perencanaan dan pengendalian maintenance. Yang pertama itu kita akan membahas tentang perencanaan preventive maintenance. Perencanaan pada slide ini itu menjelaskan bahwa fondasi utama preventive maintenance itu adalah pengelolaan master data yang baik. Jadi sistem itu harus memiliki database aset yang lengkap berisi identitas aset, spesifikasi teknis, lokasi, dan riwayat kerusakan. Selanjutnya, sistem itu akan melakukan criticality rating untuk menentukan tingkat prioritas aset. Aset yang paling penting itu adalah aset yang terhadap produksi dan keselamatan akan mendapatkan perhatian lebih besar. Apabila data aset tidak lengkap atau tidak valid, maka jadwal maintenance dan keputusan yang dihasilkan sistem juga berpotensi salah. Nah, di sini ada 3 fondasi utama, yaitu ada database aset, critical rating, dan resiko data valid. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu, selanjutnya kita akan membahas tentang penyusunan workflow preventive maintenance secara otomatis. Nah, di sini itu ditunjukkan bagaimana CMMS itu dapat membuat workflow preventif secara otomatis. Nah, dimulai dari proses trigger atau mekanisme pemicu itu berdasarkan waktu maupun jam operasi mesin. Nah, lalu ketika syarat terpenuhi seperti time-based trigger atau meter-based trigger, itu sistem otomatis menerbitkan work order dengan instruksi kerja, SOP, dan kebutuhan suku cadang. Jika pekerjaan belum diselesaikan sesuai jadwal, sistem akan mengirim pengingat dan melakukan eskalasi ke pengawas. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas tentang penjadwalan dan prioritas pekerjaan. Dan di sini itu terlihat terdapat 3 faktor utama dalam menentukan prioritas work order. Nah, prioritas work order yang pertama itu adalah pada aspek keamanan atau keselamatan, karena aspek ini itu berkaitan langsung dengan resiko bagi pekerja dan lingkungan. Berikutnya itu ada aspek dampak pada produksi, karena kerusakan aset yang penting itu dapat menyebabkan kerugian yang besar, sehingga aspek ini itu harus diprioritaskan untuk memastikan kelancaran operasi dan menghindari kerugian finansial. Lalu yang ketiga adalah degradasi aset. Itu semakin tinggi tingkat kerusakan yang terdeteksi, itu semakin tinggi pula prioritas penanganannya. Lalu yang kedua itu kita membahas tentang manajemen work order berbasis sistem. Nah, di sini terdapat 3 fondasi utama atau 3 aspek, itu yaitu yang pertama adalah digitalisasi proses. Nah, digitalisasi proses itu adalah digitalisasi work order, itu membuat proses maintenance menjadi lebih efisien, karena semua tugas itu dapat dibuat, didistribusikan, dan dipantau secara digital. Lalu pada pemantauan real time itu manajer dapat melihat status pekerjaan secara real time sehingga dapat segera mengambil tindakan jika terjadi keterlambatan. Lalu yang ketiga itu ada audit trail. Nah,
pada audit trail ini setiap aktivitas itu tercatat secara otomatis sehingga menghasilkan audit trail yang memudahkan evaluasi dan pengawasan. Lalu kita membahas tentang pengendalian biaya maintenance. Nah, pada slide ini itu membahas pentingnya pengendalian biaya maintenance karena sistem informasi itu membantu perusahaan memantau biaya tenaga kerja, biaya suku cadang, dan biaya downtime. Dengan data yang terdokumentasi dengan baik, manajemen dapat melakukan analisis biaya dan menentukan strategi maintenance yang paling ekonomis tanpa mengurangi keandalan mesin. Nah, alurnya seperti yang sudah digambar ini, dimulai dari penganggaran maintenance, lalu selanjutnya adalah eksekusi dari perintah kerja atau work order, lalu yang ketiga adalah pencatatan dan monitoring biaya secara real time, lalu dari situ akan dianalisis variannya, yaitu actual cost dan budget cost, dan dianalisis efisien dan cost overrun-nya, lalu yang terakhir itu diambil keputusan secara strategis. Nah, pada slide selanjutnya itu kita membahas tentang sumber daya maintenance, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya tentang pengendalian biaya. Nah, selain pengendalian biaya, itu sumber daya maintenance itu juga harus dikelola dengan baik. Dan sistem itu sistem informasi ini membantu mengatur ketersediaan teknisi, jadwal kerja, peralatan pendukung, dan stok suku cadang. Dengan pengelolaan sumber daya maintenance yang baik, pekerjaan maintenance dapat dilakukan tepat waktu tanpa menunggu tenaga kerja maupun material. Dan alurnya seperti yang sudah dijelaskan pada gambar ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang pengukuran kinerja dan keandalan mesin. Nah, pengukuran pada saat ini itu terdapat 3 indikator utama, yaitu pada MTBF, MTTR, dan availability. Nah, MTBF itu menunjukkan rata-rata waktu antar kerusakan, sedangkan MTTR itu menunjukkan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan, dan availability itu menunjukkan tingkat ketersediaan mesin untuk beroperasi. Dan dengan memantau ketiga indikator ini secara berkala, perusahaan dapat menilai efektivitas dengan preventive maintenance. Lalu selanjutnya adalah sistem notifikasi dan eskalasi dalam maintenance. Nah, sistem notifikasi ini memastikan teknisi itu mendapat informasi pekerjaan dan kondisi kritis secara cepat. Itu pada bagian mekanisme notifikasi. Nah, jika pekerjaan prioritas tinggi belum selesai sesuai target, sistem itu akan melakukan eskalasi secara bertahap kepada pengawas atau manajer. Lalu mekanisme ini membantu mengurangi keterlambatan dan memastikan masalah penting ditangani tepat waktu. Lalu yang selanjutnya itu ada audit dan evaluasi sistem maintenance yang dijelaskan pada tabel ini. Yang pertama itu ada aspek audit data dan informasi. Itu aspek ini tuh memastikan bahwa kualitas data pada sistem informasi maintenance itu akurat, lengkap, konsisten, dan terkini untuk pengambilan keputusan yang bijak atau andal. Nah, di sini itu dilakukan validasi data master aset, lalu pemeriksaan kelengkapan data maintenance. Yang ketiga ada verifikasi akurasi data biaya, downtime, dan spare part. Lalu yang terakhir ada audit trail dan akses pengguna. Nah, aspek yang kedua adalah audit proses maintenance. Itu menilai kesesuaian proses maintenance yang dijalankan dengan SOP, kebijakan, dan standar industri yang berlaku dengan dilakukan
mereview workflow dari work order, lalu pemeriksaan kepatuhan preventive maintenance, lalu ada pengevaluasian pelaksanaan RCM atau predictive maintenance, lalu ada pemeriksaan kepatuhan K3. Nah, lalu yang ketiga ada aspek evaluasi kinerja maintenance, itu mengukur kerja departemen maintenance dengan KPI atau Key Performance Indicator yang telah ditetapkan. Nah, KPI ini itu terdiri dari MTBF, MTTR, downtime, PM compliance, cost per unit, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat itu ada audit sistem informasi. Nah, pada aspek ini tuh memastikan sistem informasi maintenance atau CMMS yang kami gunakan itu berjalan dengan stabil, aman, terintegrasi, dan memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, di sini itu dilakukan review keandalan sistem dan uptime. Lalu ada pemeriksaan keamanan dan hak akses. Nah, lalu yang terakhir ada aspek tindak lanjut dan perbaikan. Itu pada aspek ini tuh menindaklanjuti temuan audit dan evaluasi melalui perencanaan dan implementasi perbaikan berkelanjutan. Yang dimana terdapat penyusunan aksi atau CAPA, lalu ada implementasi perbaikan, monitoring efektivitas tindakan, dan yang terakhir adalah dokumentasi dan pelaporan hasil. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.